Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini membahas tentang pembuatan leader diagram dan mensimulasikan program PLC berbasis Celio Soft 2 pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik oleh Irma Maria SPD, Unit Kerja SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat membuat leader diagram. 2. Siswa dapat mensimulasikan program. Sebagai contoh, kita ambil sebuah rangkaian kontrol mengoperasikan motor 3 fasa berikut. Kita rancang leadernya, hasilnya kira-kira seperti ini. Saklar S1 atau saklar off kita konversikan menjadi bahasa leader I1. Saklar S2 on dikonversikan menjadi bahasa leader I2. Kontak bantu K1 kontaktor 1 berubah menjadi Q1 dan koil kontaktor 1 berubah menjadi Q1. Untuk membuka Celiosoft, kita klik 2 kali icon Celiosoft yang ada pada desktop layar komputer Anda. Tentunya terlebih dahulu Celiosoft ini sudah diinstal sebelumnya. Setelah itu maka muncullah menu seperti berikut. Untuk pertama sekali tentu kita pilih create new program, artinya kita membuat program yang baru. Kalau ini berarti membuka program yang ada. Kita buka. Setelah itu terlebih dahulu kita lakukan konfigurasi. Tujuan daripada konfigurasi adalah untuk menentukan parameter-parameter smart relay atau CPU yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah pemilihan CPU modul base yang akan digunakan. Dan ini adalah merupakan keterangan modul base yang kita gunakan. Nah, kebetulan untuk kita menggunakan CPU yang jenisnya SR3B261FU. Kemudian ditambah dengan modul tambahannya berjenis SR3X101FC. Ini adalah modul tambahan. Kemudian tegangannya bisa kita lihat di sini, tegangan 100 sampai 200 volt. Kita lakukan pemilihan. Ini jenis CPU-nya kita lihat 100 sampai 210 volt tegangannya. Kemudian jenisnya SR3B261FU. Inilah yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu kita tekan next. Setelah itu modul tambahan kita tadi adalah jenis SR3X1FU. Kita tekan tanda tambah, kemudian next. Maka muncullah modul seleksinya, yaitu bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan di sini terdapat 2 buah pilihan, yaitu bahasa leader, kemudian bahasa FBD. Kalau kita pilih bahasa leader atau leader diagram, bahasa ini adalah bahasa yang paling umum digunakan karena bahasa ini adalah bahasa yang sangat mudah dipahami, kemudian banyak disupport oleh jenis PLC. Sedangkan bahasa kedua yaitu FBD atau Function Block Diagram. Jadi untuk pertama sekali kita pilih bahasa leader, kemudian kita tekan next. Maka pada layar sudah bisa kita rancang
rangkaian leader yang akan kita buat. Aturan umum untuk menggambar suatu program diagram leader adalah: 1. Aliran listrik dari kiri ke kanan. 2. Koil tidak boleh ditempatkan di sebelah kiri, tapi tempatnya adalah di sebelah kanan. Dan kontak tidak boleh ditempatkan di sebelah kanan, tapi kontak diletakkan di sebelah kiri. Yang kedua, hanya boleh koil keluaran satu kali muncul. Tiap koil keluarannya umumnya satu kali dalam satu program. Di dalam program Selio terdapat 120 leader line atau istilahnya row. Leader line adalah ini, dan dalam satu leader line terdapat 5 buah kontak dan 1 buah koil. Sekarang kita akan mencoba membuat leader diagram dari pengoperasian motor 3 pas. Yang pertama, kita masukkan input berupa saklar off. Kita klik input tadi, kemudian kita tahan, kita pilih salah satu input, kita tahan, kita letakkan di tempat kontak. Untuk merubah input yang tadinya NO menjadi NC, kita klik kanan, kemudian kita pilih normally close. Kita bisa memberikan perintah dengan memilih parameter window, kemudian kita beri tanda ini adalah saklar off. Untuk input yang kedua tentunya saklar on. Kita pilih I2, kita masukkan I2, kita geser ke kontak I2. Kita kasih nama menjadi saklar on. Setelah itu, sesuai dengan aturan tadi, kita ambil koil kontaktor 1. Untuk koil kita pilih ini, kemudian kita klik, kita geser ke tempat koil yang berada di sebelah kanan. Kita beri nama ini kontaktor 1. Klik OK. Ini harus kita hubungkan dengan cara klik sebagai penghubung. Kalau ada indikasi warna merah, berarti rangkaian belum terhubung secara baik, maka tanda mata merah sudah hilang. Sebagai pengunci, tentu untuk mengunci saklar on, kita ambil kontak dari kontaktor 1. Kita klik Q, kita ambil kontaknya, kita letakkan sebagai pengunci. Untuk melihat program yang sudah kita buat, bisa kita lihat simulasinya. Kita klik tanda simulasi yang ada di layar. Setelah itu kita pilih run untuk merunningkan program. Kemudian akan terlihat sesuai dengan aturan tadi bahwa arus mengalir dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Setelah kita klik run, maka ini otomatis tidak bisa dirombak-rombak, tidak bisa kita tukar-tukar, ya. Kemudian untuk melihat outputnya, kita klik output di sini. Boleh kita pilih misalnya lampu, kita klik lampu, kita drag ke kanan supaya bisa terlihat dengan jelas. Kemudian inputnya adalah saklar, kita lihat, kita drag ke. Setelah itu, coba kita lihat apakah program yang kita buat sudah berhasil. Bisa dilihat pada simulasi berikut. Contoh, untuk menjalankan kontaktor 1 ini, tentu kita harus menekan tombol on I2. Kita tekan tombol on I2, maka kontaktor 1 akan bekerja. Ini terlihat arus mengalir. Ini kontaktor 1 indikasinya adalah bekerja. Kita tekan tombol off, berarti kita menghentikan kerja daripada kontaktor 1. Di sini tombol off merupakan input dengan alamat I1, maka kita tekan I1. Maka kontaktor 1
akan berhenti bekerja. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang blok fungsi timer pada PLC atau Smart Relay. Blok fungsi timer digunakan untuk menunda atau mengendalikan suatu proses sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk mengingat kembali pembelajaran yang terdahulu, mungkin kamu mengenal timer ini adalah seperti ini. Timer yang kamu pakai atau yang sering kamu gunakan pada pengendalian elektromagnetik memiliki kaki, memiliki koil, dan nampak benda asli daripada timer serta memiliki settingan waktu. Nah, sedangkan pada PLC kita kembali atau Smart Relay, maka timer sudah terintegrasi kepada peralatan Smart Relay. Jadi ini peralatan Smart Relay, di dalamnya sudah ada timer. Itulah perbedaan antara timer pada PLC dengan timer pada pengendalian elektromagnetik. Timer pada diagram leader. Pada diagram leader, blok fungsi timer digunakan seperti menggunakan koil dan kontak. Koil pada timer berfungsi sebagai input timer. Koil pada timer ada dua, yaitu TT. Ini adalah coil input control timer, berfungsi sesuai dengan jenis timer yang kita pilih. Dan ada RT, coil input reset timer, berfungsi mereset nilai timer kembali ke 0. Telah kita sebutkan tadi bahwa coil timer merupakan input daripada timer. Pada timer kita bisa mengatur konstanta waktunya. Kita klik 2 kali maka ada tampilan seperti ini. Ini adalah pengaturan waktu timer. Nah, kalau unitnya atau satuannya S, itu berarti skon. Contoh saya ambil konstanta waktunya ini maka setelah 5 detik timer akan mulai bekerja. Kalau saya pilih MS di sini unitnya, berarti pengertian daripada time di sini saya kasih contoh misalnya 10.15, berarti 10 berarti 10 menit 15 detik baru timer mulai bekerja. Jika unit kita ganti kembali, contohnya hour minute, saya kasih kembali contohnya, maka maksudnya adalah timer akan bekerja setelah 15 jam 20 menit. Kalau kita pilih hours, ini saya kasih misalnya, artinya di sini setelah waktu settingannya 1 jam baru timer mulai bekerja. Kita tekan OK kalau kita setuju dengan settingan waktu yang telah kita buat. Berarti settingan waktu saya adalah 5 skon. Saya tekan OK. Sekarang saya akan coba memanfaatkan timer pada pengoperasian 2 buah lampu dihidupkan secara otomatis. Kalau kita perhatikan diagram leader yang telah dibuat ini, ketika kita tekan I2 atau tombol on, maka kontak daripada Q1 akan bekerja dan lampu 1 akan hidup.
Jika saya ingin menghidupkan dua buah lampu secara otomatis, tentu saya membutuhkan timer. Kita ambil timer. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa input daripada timer ada dua, yaitu TT dan TR. Saya ambil input coil T saja dulu. Kita ambil input TT1, kita hubungkan. Kita kasih ini timer 1. Maka setelah Q1 bekerja, ini arus akan mengalir pada timer 1. Kita atur konstanta waktunya dengan cara mengklik 2 kali. Kita atur timenya, misalnya yang saya butuhkan adalah 15 kon. Saya atur waktunya 15, kemudian kita pilih unit skon. Maka waktu tundanya adalah 15 detik. Kita tekan OK. Maka timer ini waktu tundanya tadi 15. Setelah 15 detik waktu tundanya, kita ambil output timer, yaitu karena saya menggunakan timer 1, tentu outputnya adalah kontak timer 1. Kita hubungkan ke lampu 2. Ini saya kasih kode lampu 2. Kita hubungkan. Kalau kita perhatikan tadi, setelah waktu tundanya 15 kon, maka timer mulai mengubah kontak NC menjadi NO. Yang tadinya NO akan menjadi NC. Karena di sini adalah NO, maka NO ini akan berubah setelah 15 detik kemudian menjadi NC, arus terhubung, maka lampu 2 akan menyala. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simulasikan program yang telah kita buat ini. Kita lihat simulasinya. Kita tampilkan input saklar dan kemudian display outputnya. Kita runkan. Kemudian karena tombol on-nya adalah kita tuliskan I2, maka kita mulai menekan I2. Nampak bahwa lampu 1 akan bekerja, kemudian mulai menghitung waktu sampai 15 detik. Setelah 15 detik, lampu 2 menyala. Inilah salah satu contoh penggunaan timer. Untuk memberhentikan seluruh lampu, cukup kita tekan I1 sebagai tombol off. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan daripada memori. Memori pada smart relay sebenarnya sudah terintegrasi dengan peralatan smart relay. Untuk pemrograman, karena keterbatasan tempat kontak atau ke tempat input hanya 5 buah saja dan output 1 dalam satu leader line atau satu row, tentu kita membutuhkan peralatan tambahan. Untuk itu kita menggunakan memori. Memori artinya adalah sebagai penyimpan. Nah, di sini ada memori. Memori hampir sama juga dengan penggunaan coil, kontak, dan sebagainya. Di sini yang menjadi coil memori adalah tanda ini. Kemudian coil memori ini adalah sebagai input memori, dan output memori adalah kontak. Contoh ini input memori dan output memori adalah
kontaknya. Contoh, saya ingin mengoperasikan sebuah motor dari 5 tempat. Arti mengoperasikan yang saya inginkan adalah saya bisa menghidupkan dan mematikan sebuah motor dari 5 tempat. Tentunya saya membutuhkan 5 buah tombol off dan 5 buah tombol on. Kalau 5 buah tombol off dan 5 buah tombol on sebagai input, tentu ini memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan itu saya membutuhkan memori. Contoh kita ambil, ini kita mulai rancang. Ini kita ambil I1, kita kasih sebagai off 1. Selanjutnya I2 ini adalah off 2. Off yang kita butuhkan tentu ada 5. Off keempat, nah, off ini sudah 5 buah untuk tombol mematikan motor tadi, kemudian direkam oleh memori 1. Sebagai keluaran dari memori 1, tentu kita butuh kontak memori 1. Kita ambil kontak memori 1, karena memori yang saya pakai adalah memori 1, tentu kontaknya adalah kontak memori 1. Kemudian kita butuhkan sebagai tombol on-nya itu juga 5 buah. Kita hubungkan. Lalu kita hubungkan ke koil kontaktor 1. Nah, ini adalah input, cuma ada 5 tempat. Ini juga termasuk input, ada 5 tempat. Karena kekurangan tempat, maka kita menggunakan memori sebagai penyimpan. Kemudian untuk tombolnya kita kunci dengan kontak Q1. Dengan memanfaatkan memori, kita lihat hasil leader kita yang telah kita buat. Coba kita simulasikan, kemudian kita runkan. Kita keluarkan display output dan kita keluarkan display input. Ini misalnya saya ingin mengoperasikan atau menghidupkan motor dari tempat IA6, misalnya IA6 saya tekan, maka motor atau kontaktor akan hidup. Saya ingin mematikannya dari I4. I4 di sini adalah tombol off, maka saya pilih I4. Atau boleh saya hidupkan dari I7, mematikan tidak harus I2, tapi boleh saya pilih I1. Maka motor atau kontaktor akan mati.
Jadi kalau untuk menghidupkan atau mengoperasikan sebuah motor dari berbagai tempat, cukup kita garis bawahi tombol off-nya kita serikan, tombol on-nya kita paralelkan. Kalau kita serikan artinya jika salah satu terputus maka rangkaian akan terputus. Ini bisa dihidupkan jika salah satu terhubung maka motor akan terhubung. Nah, sekarang akan saya coba memanfaatkan tentang memori. Kalau kita perhatikan rangkaian yang ada pada layar, ini adalah salah satu contoh pengoperasian motor dari 3 tempat. Bisa dihidupkan dari 3 tempat, I4, I5, I6. Kemudian bisa dimatikan dari I1, I2, dan I3. Kalau seandainya ada persoalan bahwasanya kita ingin menghidupkan dan mematikan motor ini dari 5 tempat, tentu tempat kontaknya ini sudah tidak bisa mencukupi lagi. Berarti kita membutuhkan 5 buah off dan 5 buah on. Sedangkan dalam satu row atau dalam satu leader line hanya ada 5 buah kontak, sementara kalau tadi tentu kita butuh 6 tempat, tentu ini udah tidak mungkin lagi. Untuk itu perlu kita siasati dengan menggunakan memori. Coba kita cari solusinya dengan menggunakan memori. Seperti persoalan tadi, kita butuh 5 buah kontak off. Kita masukkan off 4, kemudian off 5, nah tempat on tentu tidak ada lagi. Untuk itu kita ganti Q1 ini dengan menggunakan memori. Kita ambil memori. Penggunaan memori hampir sama dengan menggunakan coil, timer maupun kontak. Jadi pada memori ada coil memori, ada kontak memori. Coil memori merupakan input dari memori. Nah, kita ambil coil memori. Dari karta memori berarti adalah artinya menyimpan. Berarti tombol off 1 sampai off 5 sudah tersimpan di dalam input memori. Untuk mengeluarkannya, kita ambil kontak memori. Seharusnya setelah I5 kita hubungkan dengan on. Maka kita tambah kontaknya yaitu I6 ditambah sampai 5 buah. Lalu kita hubungkan. Kita kunci dengan kontak tor 1. Kemudian kita hubungkan dengan coil. Pada PLC atau smart relay, memori juga sudah terintegrasi dalam peralatan smart relay. Untuk melihat lebih lanjut hasil daripada rangkaian ini, apakah memori ini sudah bisa terhubung dengan Q1, kita akan mencoba mensimulasikan program kita tersebut. Nah, kita runningkan. Ternyata arus telah mengalir dari row 1 sampai ke memori, kemudian keluaran memori sudah mengalir pada tombol on.
Seandainya saya ingin menghidupkan motor Q1, boleh langsung kita tekan I6 atau I7, I8, I9 atau IA. Dengan menekan tombol salah satu ini, maka motor akan hidup. Karena prinsip rangkaian paralel adalah jika salah satu saklar ditutup, maka output akan hidup. Sedangkan tombol off-nya kita hubungkan seri, karena alasan kalau pada rangkaian seri jika salah satu rangkaian dibuka, maka seluruh rangkaian akan mati. Untuk lebih jelas kita coba simulasikan dan kita tekan tombol on. Misalnya saya ambil I6, maka lampu ataupun motor hidup. Saya ingin mematikan dari I3, maka mati atau motor akan mati. Begitu pula selanjutnya, jika saya ingin menghidupkan dari I9 atau IA, saya tekan IA, motor akan hidup. Dan jika saya ingin mematikan dari I2, maka motor akan mati. Inilah penjelasan pemanfaatan memori. Sekarang kita akan masuk kepada cara menyimpan program. Program yang sudah selesai kamu rancang, sebaiknya program ini disimpan dengan tujuan jika sewaktu-waktu program ini kita butuhkan, maka kita bisa melihat kembali program yang telah pernah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menyimpannya saya rasa ini boleh dengan cara menekan menu file kemudian save as, atau langsung menekan tombol save yang ada pada layar. Jadi untuk pertama sekali, karena program ini belum pernah saya simpan, tentu saya klik file save as, kemudian misalnya kita buat folder, ini misalnya tugas PLC, kemudian saya klik 2 kali folder, maka saya kasih nama file misalnya mengoperasikan motor dari 5 tempat, lalu saya tekan save. Kemudian kita coba tutup program. Nah, kita buka kembali Zeliosoft. Kita buka file yang ada pada penyimpanan kita tadi, kita klik tanda open pada layar, kemudian ini sudah ada foldernya, kita klik file name-nya, mengoperasikan motor 5 tempat, kita buka, maka pada layar akan muncul kembali program yang telah kita simpan tadi. Nah, sekarang kita akan coba mentransfer program ke dalam perangkat PLC, dalam hal ini adalah jenis Zelio. Jadi program yang kita buat tentu kita transfer. Caranya dengan mengklik menu transfer, kita klik, kemudian kita pilih transfer program. Di sini ada 2 buah pilihan, PC ke modul atau modul ke PC. Tentu karena kita ingin memindahkan dari komputer ke modul, kita pilih PC ke modul. Kalau kita ingin memindahkan dari modul Zelio ke komputer, kita pilih modul ke PC. Jadi untuk ini, karena ini program ada di komputer, saya pilih PC ke modul. Nah, karena saya belum menghubungkan portnya ke Zelio, maka
muncul tanda di sini tidak dapat dikomunikasikan. Setelah program selesai ditransfer ke perangkat atau modul PLC Celio, maka modul atau perangkat PLC dapat dijalankan dengan mengklik Run Modul pada program Celio.